Tanggal 29 Mei 1945, BPUPKI mengadakan sidang pertama atas usulan Dr. Rajiman Widyo di Ningrat untuk membahas dasar negara. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dalam sidang ini membahas dasar negara Indonesia sebagai fondasi bangsa Indonesia yang akan datang. Saya Dr. Rajiman. Dengan ini saya menyatakan sidang dibuka. Pada saudara-saudara diminta partisipasinya untuk berpendapat. Saya menyongsong Indonesia negara yang kaya akan tradisi dan hubungannya. Indonesia adalah negara yang sangat besar apabila bersatu. Oleh karena itu, Indonesia sangat perlu dasar negara yang mengukuhkan seluruh pihak dan seluruh bangsa. Terima kasih. Saya setuju dengan Subarjo. Kita negara Indonesia sangat akan membutuhkan sebuah ideologi yang dapat mempersatukan semua pihak. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin memulai mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar negara. Dasar negara dirumuskan dalam 2 poin yang saya sebut dasar dan asas NKRI yang meliputi yang pertama yaitu ada pri kebangsaan, yang kedua ada pri kemanusiaan, yang ketiga ada pri ketuhanan, yang keempat ada pri kerakyatan, dan yang terakhir ada kesejahteraan sosial. Bung Yamin, saya akui, saya hargai kata-kata Anda luar biasa, tapi perlu diingat Indonesia adalah negara yang bermayoritaskan Islam. Maka dari itu Indonesia harus berlandaskan Islam. Kalau Anda tidak dengar, kami butuhkan dasar negara bukan kepentingan Anda saja yang dibutuhkan. Tenang saudara-saudara, jika rapat dilakukan seperti ini, kita tidak akan bisa menemukan dasar negara. Kita cukupkan rapat untuk hari ini dan akan melanjutkan esok hari. Pada sidang hari kedua, tepatnya tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo membuat rumusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan rapat kemarin karena kita belum mendapatkan hasil yang memuaskan terkait dirumuskannya dasar negara Indonesia. Maka dari itu, laporan hasil kemarin akan disampaikan oleh Panji sebagai kasih. Saudara-saudara sekalian, rapat kemarin kita telah mendapatkan usulan dasar negara dari Muhammad. Tapi poin yang pri ketuhanan itu masih mengganjalkan kita. Jadi apakah saudara-saudara memiliki pendapat lainnya? Saudara-saudara sekalian, saya pikir tidak ada guna lagi untuk memisahkan agama. Semua agama dan keyakinan hanya menuju pada satu Tuhan yang Maha Esa. Maka dari itu masih banyak permasalahan penting dan mendesak untuk dibahas. Tapi Bu, Indonesia ini bermayoritaskan agama Islam. Tenang saudara-saudara sekalian, saya akan menyampaikan pendapat tentang rumusan dasar negara kesatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Yang kelima, keadaan rakyat. Terima kasih. Apakah ada pendapat lainnya? Jika tidak ada, rapat akan berlanjut esok hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang BPUPKI dilanjutkan pada hari ketiga tepatnya tanggal 1 Juni 1945 dan kemudian IR Soekarno mengeluarkan rumusan. Saudara-saudara sekalian, kita semua sudah berkumpul selama 3 hari untuk membahas dasar negara. Kita belum menghasilkan dasar negara Indonesia, semua berkelompok berpaku kepada kelompoknya masing-masing dan kepentingan masing-masing. Saya akan mengusulkan rumusan dasar negara yang saya beri nama Pancasila yang berarti 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk merangkum itu semua, kita harus punya manusia, yaitu Tuhan. Tetapi bukanlah Tuhan yang berdasarkan satu agama saja, sangat universal dan bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat. Segala rakyat yang mempercayai masing-masing agama, yaitu
Merdeka. Merdeka.